Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kali ini kita akan membahas soal Antam BUMN di balik GAC Nikel Raja Ampat. Sambil Sekuritas bilang saudara penghentian sementara operasional PT GAC Nikel yang izinnya tidak dicabut meski banyak dikritik bisa menjadi risiko operasional bagi perusahaan BUMN Aneka Tambang alias Antam. Pertanyaannya, kenapa BUMN yang baru masuk Danantara ini bisa terseret oleh GAC Raja Ampat? Kompas Bisnis menelusuri lewat data terbuka, Antam saudara adalah BUMN di balik operasional GAC Nikel di Raja Ampat. Lalu apakah kontrak karya BUMN punya kedudukan istimewa meski ada undang-undang yang melarang operasional tambang di pulau kecil yang luasnya jauh di bawah 2.000 km? Sejauh mana Antam akan terseret jika GAC Nikel terbukti memberikan dampak buruk lingkungan terutama manusia di Raja Ampat? Satu persatu kami buka lewat data dan pernyataan ahli. Kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Oke, ini kami ambil dari keterangan perusahaan yang bisa diakses oleh publik ya. Jadi PT GAC Nikel itu adalah perusahaan pertambangan nikel yang didirikan di Indonesia dan beralamat di Antam Office Building Tower B, lantai MZ, Jalan TB Simatupang nomor 1 Jakarta Selatan. Nah, GAC ini saudara adalah pemegang kontrak karya generasi 7 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998. Di laporan keuangan Antam yang kami oprek, kontrak karya GAC ini itu berlaku sampai tahun 2047. Bagaimana awal mula relasi Antam di GAC? Jadi semula saudara, kepemilikan saham mayoritas PT GAC Nikel ini dimiliki oleh Asia Pacific Nickel sebesar 75% dan Antam itu sebesar 25%. Jadi ada pembagiannya ya. Nah, kemudian sejak tahun 2008, Antam ini mengakuisisi semua saham PT Asia Pacific Nickel sehingga pada tahun 2008 PT GAC Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam. Sampai kuartal pertama 2025 di laporan keuangan, Antam masih memegang kendali penuh GAC Nikel di Raja Ampat. Kita ke data selanjutnya. Oke, saham BUMN Antam, induk usaha GAC kemarin saudara atau 10 Juni itu jatuh 5,5% ke 3.260. Portal Financial Information and Market Access FIMA Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengatakan penyusutan harga saham Antam ini dengan kabar pelanggaran penggunaan kawasan dan ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat aktivitas penambangan nikel. Pelanggaran ini saudara terjadi di Pulau GAC yang menjadi lokasi tambang anak usaha Antam, yaitu tadi PT GAC Nikel. Nah, sebagai informasi saudara, operasional dari GAC ini masih dihentikan sementara meski kontrak karyanya tidak dicabut. Sedangkan 4 izin usaha pertambangan lainnya ini dicabut oleh Kementerian ESDM pada 10 Juni 2025 setelah diprotes aktivis lingkungan. Bagaimana alur bisnis GAC ke BUMN Antam? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini kami ambil data dari Samuel Sekuritas. Jadi GAC di Raja Ampat itu setiap tahun saudara menyetor atau tepatnya menyumbang 3 juta ton nikel. Nah, angka ini setara 16,7% total nikel yang masuk ke Antam. Jadi Antam ini punya pendapatan kan 9,6 triliun dari nikel. Jadi kontribusi tambang nikel ini ke Antam itu sekitar 14% terhadap total pendapatan. Sampai sini semoga jelas ya alur bisnis GAC ke Antam. Nah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang GAC ini jauh dari kawasan geopark. Tapi kalau dilihat kontribusi ke ekonomi daerah, bagaimana kontribusi minerba ini? Kita ke data berikutnya. Oke, ini Kompas Bisnis ambil data dari DJPK Kementerian Keuangan. Jadi total dari TKDD alias dana transfer ke daerah dan dana desa di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tahun 2023 adalah 1,5 triliun rupiah. Nah, dana bagi hasil sektor sumber daya alam pertambangan mineral itu adalah 95,6 miliar rupiah. Angka ini saudara setara dengan 6,37% dari TKDD. Bisakah sumbangan yang kecil ini bisa disimpulkan kontribusi tambang ke ekonomi Raja Ampat sangat kecil? Kita nanti akan tanya ke analis. Tapi yang pasti tahun 2024 angka kemiskinan di Raja Ampat itu sebesar 15,83%.
atau masih di atas rasio kemiskinan nasional? Jadi saudara, sejauh mana Antam bisa terseret jika GAK terbukti bermasalah? Apakah ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pemberian izin pertambangan nikel yang 80% hasilnya dijual ke Tiongkok? Kompas Bisnis akan kembali usai jeda. Kembali lagi di Kompas Bisnis Saudara, dan kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira, untuk membahas soal seberapa jauh begitu keterlibatan Antam maupun juga Kemelut soal nikel, soal polemik nikel ini. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ini pertama kita soal pulau kecil yang nggak boleh ditambang. Nah, kan udah jelas aturannya. Apakah memang ada keistimewaan atau pengecualian kalau izinnya berupa kontrak karya dan milik anak usaha BUMN? Sebenarnya tidak boleh ada pengecualian ya. Karena hasil dari keputusan MK itu sudah clear bahwa pulau kecil itu tidak boleh dilakukan pertambangan. Mau dia perusahaan negara seperti Antam, mau dia perusahaan swasta, perusahaan asing, itu tidak boleh. Dan ini juga terkait dengan rantai pasok. Sekarang kalau kita telusuri beberapa pulau kecil ini punya rantai pasoknya ke perusahaan smelter yang ada di Maluku misalnya. Atau di Sulawesi, dikirim barangnya ke perusahaan-perusahaan yang membeli nikel tadi. Sebagian kan untuk stainless steel atau baja tahan karat. Misalnya perusahaan-perusahaan otomotif, saya sebut satu lah, Tesla. Tesla itu punya aturan ketat yang disebut sebagai aturan no-go zone. No-go zone itu artinya tidak boleh melakukan penambangan untuk bahan baku industri otomotif dan baterai kendaraan listrik. Itu dari pulau-pulau kecil dan lahan masyarakat adat. Nah, jadi yang menjadi permasalahan kenapa baru tahu sekarang, ini salah satunya karena kan akses informasi di pulau kecil itu agak sulit. Yang kedua, salah satu kelemahan di Indonesia ini adalah soal ketelusuran atau traceability. Jadi ketelusuran ini artinya bagaimana perusahaan pembeli akhir, tadi misalnya perusahaan otomotif atau baterai, itu dengan standar yang ketat tadi bisa menelusuri satu biji nikel yang ada di baterai itu dari tambang mana, koordinat mana, GPS-nya di titik mana, itu yang menjadi kesulitan sekarang. Oke, itu bisa dikatakan berarti bisa agak bahaya nih buat investasi ke depannya, atau gimana Mas Bima? Iya, saya pikir ini menjadi puncak gunung es karena penambangan bukan hanya nikel ya, tapi juga galian C di banyak pulau-pulau kecil lainnya. Ini kan membuat image dari pertambangan Indonesia atau branding, terutama di pasar internasional, ini menjadi kurang begitu bagus. Apalagi sekarang kan ini situasinya menjadi momentum yang sangat kritis. Kenapa? Harga nikelnya jatuh. Kemudian di satu sisi untuk stainless steel beberapa perusahaan yang melakukan pengolahan smelter dari nikel menjadi ferronikel itu banyak yang menurunkan produksinya. Jadi ada perusahaan misalnya ya, dia menurunkan produksinya dari 150.000 ton itu per hari itu menjadi cuma 80.000 ton per hari. Ada yang 200.000 ton menjadi hanya sekedar 10.000 ton per hari. Ini artinya apa? Ini artinya dari sisi oversupply sudah berlebihan. Jadi buat apa menambang di pulau-pulau kecil, menambah pasokan nikel yang baru misalnya, tapi kondisi pasarnya nggak bisa menyerap. Nah ini membuat harganya jatuh, dengan kerusakan lingkungan harganya makin jatuh. Jadi perusahaan seperti anak usahanya Antam itu sebenarnya berkontribusi terhadap oversupply dan penurunan harga nikel di level internasional. Oke, tadi menarik soal bagaimana ini artinya akan berdampak pada bagaimana image tambang yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, tadi terkait dengan Antam sendiri, sejauh mana Antam ini bisa terseret sebagai BUMN induk kalau anak usahanya itu GAK misalnya nantinya terbukti melanggar dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga manusia di Raja Ampat itu, Mas Bima? Iya, perusahaan-perusahaan pertambangan ini selain dia bertanggung jawab di dalam internal perusahaan, mereka punya banyak sekali uji kelayakan sebelum melakukan pertambangan. Kemudian mereka juga mengenal tentunya yang namanya FPIC, jadi artinya harus ada konsen dari masyarakat. Ini beberapa pemerintah daerah, termasuk yang sempat diwawancara oleh Kompas juga, misalnya dari Bupati Raja Ampat, dia bilang izin-izin ini banyak yang kita nggak tahu kan begitu. Main langsung berhubungan dengan masyarakat tanpa ke pemerintah daerah. Itu kan ada bukti otentik bahwa sebagai perusahaan, apalagi ini adalah perusahaan TBK, anak usahanya maupun perusahaan induknya harus mengetahui setiap proses dari
pertambangan tadi. Meskipun izinnya diklaim sudah lama dan lain-lain. Tapi itu tidak membenarkan mereka bisa melewati berbagai uji-uji kelayakan jika ditemukan adanya masalah. Bisa dikatakan ada izin yang nggak benar dong dari operasional tambang di Raja Ampat ini? Ya, itu jelas sekali. Nah, masalahnya kan gini, begitu ditelusuri dari Raja Ampat, ini kemana? Salah satunya kan ke Weda, di Halmahera, di Maluku Utara. Nah, di situ ada kepemilikan saham Antam, Singsan, kemudian Eramet. Ini perusahaan Prancis. Jadi ini efeknya kepada Antam juga, kepada Eramet, dan kepada perusahaan asal Tiongkok. Ini akhirnya membuat situasinya menjadi lebih rumit sekarang. Karena sorotannya tidak hanya di Antam, tapi melibatkan perusahaan internasional. Nah, Mas Bima, menarik soal bagaimana kita melihat pernyataan bahwa PT GAC ini kan mengantongi izin bisa dikatakan dikecualikan katanya memenuhi standar AMDAL dan lain sebagainya. Tapi emang ada ya tambang yang tidak mengganggu lingkungan. Nah, apakah solusinya hanya menutup atau menahan izinnya aja atau gimana sih sebetulnya? Jadi nikel yang paling hijau itu ada, yaitu nikel yang nggak pernah ditambang. Oke. Itu selalu ya, itu artinya itu ujung golnya ke sana. Ya. Pertambangan itu adalah opsi kesekian. Dari mana? Karena selain kita bisa menggunakan alternatif lainnya, apa alternatifnya? Daur ulang. Nikel tuh ada di handphone kita, ada di laptop, ada di perangkat elektronik. Kita nggak punya fasilitas daur ulang nikel itu, sehingga opsinya adalah pertambangan. Nah, kalau opsinya adalah pertambangan, ini harus dipastikan tambang tadi memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan. Regulasi itu satu hal, dan regulasi sudah jelas bahwa tidak boleh ada pertambangan di pulau kecil. Jadi kalau sudah ada regulasi yang jelas tadi, harusnya izinnya sudah lama ada terbit, tapi dengan keputusan MK, izinnya harus otomatis dicabut atau tidak berlaku lagi. Mau dia eksplorasi ataupun sudah tahap produksi. Nah, di sini ini artinya pemerintah salah, tapi dari segi perusahaan Antamnya, induk usahanya tidak memonitor pasca putusan MK, itu juga bermasalah. Oke, nah Mas Bima, ini tadi sempat disebut juga soal bagaimana perusahaan stainless steel Singhan ini kan stop produksi. GNI juga sedang ada masalah keuangan. Nah, Selyos pernah mengusulkan ini jadi momentum moratorium. Tapi kita dengarkan dulu cuplikan pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia berikut ini terlebih dahulu. Bapak Tifal dari Kompas TV, Pak, mau tindak lanjut dari pencabutan ini karena ada saran juga dari Selyos, Pak, meminta pemerintah untuk melakukan moratorium izin tambang dulu. Kalau kita lihat kondisinya nikel ini oversupply dan harganya udah merosot 13,2%. Itu alasannya, ditambah refleksi dari dua perusahaan baja yang berhenti produksi. Apakah alasan moratorium izin tambang ini menurut pemerintah masuk akal untuk dilakukan, Pak? Kami pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan negara selalu berpikir tentang kepentingan rakyat bangsa dan negara. Yang kedua adalah tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara dan melihatnya secara komprehensif, secara utuh, tidak secara parsial. Saran-saran seperti tadi silakan saja, tapi nanti kami pemerintah yang akan memutuskan. Apalagi ke depan kita lagi mendorong hilirisasi kita dengan baik, hilirisasi yang betul-betul green, yang bisa diterima produk kita di luar negeri. Oke, Mas Bima, bisa ngejawab nggak nih kira-kira soal bagaimana moratorium itu tadi? Iya, saya pikir Pak Bahlil nggak menjawab permasalahan utamanya. Permasalahan utamanya adalah seharusnya, ada saran, dan itu juga berdasarkan dari hasil studi. Kita mengeluarkan beberapa studi, memang hasilnya begitu. Kenapa? Karena dengan terjadinya oversupply, lingkungannya rusak, Indonesia tidak dapat manfaat. Jadi harga nikel terlalu rendah, nanti efeknya juga terjadi PHK tenaga kerja. Kan harusnya menanggapi hal itu, pemerintah akan langsung membuat tim satgas khusus atau tim khusus untuk mengkaji soal moratorium. Dan kemudian dalam 2 minggu ke depan, beberapa izin tambang baru, tidak hanya di Raja Ampat atau wilayah Papua, kepulauan kecil, tapi juga di Maluku, kemudian di Sulawesi, itu bisa dipertimbangkan untuk kemudian dihentikan izin tambang yang baru dan pembukaan smelter yang baru, terutama smelter RKEF. Ini adalah smelter yang banyak menghasilkan stainless steel yang sekarang jumlahnya berlimpah. Jadi itu sebenarnya yang ingin kita dengar gitu dari Pak Menteri, bahwa ini adalah urusan serius, bukan kemudian melihat bahwa yang bicara soal moratorium itu anti terhadap hilirisasi. Ini enggak.
Justru kita ingin menyelamatkan hilirisasi ke koridor yang benar. Kenapa? Dengan nikel kita lebih bagus secara lingkungan, dikelola dengan baik, misalnya tata kelolanya baik, produksinya kemudian ada pembatasan yang proporsional. Ini cerita nikel ini menjadi cerita bahwa Indonesia bisa menjadi penguasa pasar nikel berkualitas tinggi. Nah, yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi sekarang nikelnya oversupply, smelter itu ada 44 smelter nikel yang kemudian beroperasi. Karena nggak matching, nggak sesuai dengan bahan baku yang tersedia, Indonesia, negara cadangan nikel terbesar salah satunya, impor biji nikel dari Filipina, dari kemudian kepulauan-kepulauan kecil yang ada di Pasifik. Tapi itu kan cerita yang nggak kita ingin dengar. Ini jadi menjadi paradoks. Nah, jadi idealnya memang moratorium ini segera bisa dilakukan. Kemudian semua izin penambangan di pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, dan juga lahan masyarakat adat itu dievaluasi total. Dan memang beberapa harus dihentikan izin-izin tambang tadi. Demi apa? Demi ekonomi, lapangan kerja, dan juga dampak pada masyarakat sekitar yang lebih baik. Nah, oke, tadi menarik soal bagaimana Indonesia ini kan punya cadangan nikel yang terbesar di dunia, Mas Bima. Tadi juga kita bisa menjadi supply yang juga besar, tapi harga nikel lagi-lagi jatuh lebih dari 100% kalau dibandingkan 2022. Kenapa sebetulnya Indonesia nggak bisa menjadi dikatakan pemain pasar atau mencegah kejatuhan harga itu tadi? Ya, jadi pada waktu kita bersemangat saat itu untuk melakukan pelarangan ekspor nikel mentah untuk diolah ke dalam negeri, ada beberapa hal yang lupa. Jadi salah satu yang dilupakan adalah sampai di mana sih proses hilirisasi. Kalau hanya menghasilkan ferronikel, nikel pig iron, kemudian nikel mate, itu masih sangat jauh sampai menghasilkan baterai kendaraan listrik. Karena dulu preteksnya atau narasi besarnya hilirisasi untuk baterai kendaraan listrik. Jadi kita itu sekarang industrialisasinya bolong di tengah. Hollow in the middle, jadi bolong di tengah. Yang menikmati industrialisasi sebagian besar adalah Tiongkok. Itulah kenapa hilirisasi didorong, deindustrialisasi prematur di Indonesia tetap terjadi. Jadi ada disconnected, ada yang tidak connect antara hilirisasi. Nah, di poin itu dari awal selalu disarankan, tolong lihat antara permintaan global dan domestik, terutama stainless steel, bukan hanya baterai, itu dengan jumlah smelter yang diizinkan beroperasi. Yang berikutnya lagi, investor akan masuk kok ke dalam hilirisasi Indonesia. Tapi mereka minta apa? Salah satu permintaan mereka adalah jangan pakai PLTU batubara di kawasan industri, pakai energi terbarukan. Jadi beberapa hal tadi belum dikerjakan. Pemerintah selalu beralasan ini sedang berproses, tapi sudah 10 tahun lama lebih. Prosesnya itu? Ini proses terus. Jadi sekarang dengan adanya permasalahan dan pencabutan izin di Raja Ampat, ini jadi momentum sebenarnya untuk evaluasi total seluruh hilirisasi, bukan hanya nikel, bauksit dan juga tembaga. Oke, kalau tadi dikatakan nikel itu sebenarnya juga menyumbang cukup banyak untuk pendapatan Antam, tapi sebanding nggak Mas Bima pendapatan yang diterima oleh negara dari nikel, hilirisasi dan lain sebagainya, tapi dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh adanya tambang nikel itu termasuk di Raja Ampat ini? Kita waktu itu melakukan studi dan hasilnya adalah dengan permodelan ekonomi dan juga polutan kesehatan yang dampak kesehatan itu dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku, bagian utara, itu per tahun itu ada biaya kesehatan itu sekitar 40 triliun rupiah per tahunnya. Dan pada tahun 2030 itu menjadi 50 triliun lebih per tahunnya rupiah. Itu biaya kesehatan yang harus ditanggung. Ditanggung siapa pertanyaannya? Biaya lingkungan dan kesehatan. Bukan hanya masyarakat. Kita juga melihat implikasi pada BPJS Kesehatan. Karena begitu masyarakat terdampak misalnya oleh ISPA dan berbagai masalah kesehatan karena tata kelola lingkungannya, itu akan direimbursenya kepada APBN. Jadi apa yang diterima sekarang dari devisa, dari kemudian hasil ekspor produk olahan nikel, dengan yang akan dibayarkan oleh pemerintah yang tidak pernah dihitung, biaya-biaya lingkungan dan kesehatan, itu angkanya lebih besar biaya lingkungan dan kesehatan dalam jangka panjang. Oke, artinya akan meledak di akhir gitu ya, kalau misalnya bisa dikatakan sekarang dampaknya tidak terlalu kelihatan, terus tadi juga kita sempat melihat bahwa masyarakat yang nampaknya juga masih bergantung pada bagaimana adanya tambang di situ bisa membantu ekonomi dan sebagainya, itu nggak sebanding bisa dikatakan demikian? Iya, tidak sebanding antara dividen yang di-store, misalnya dari Antam kepada
dan antara sekarang atau sebelumnya adalah kepada pemerintah, itu dikaitkan dengan beban ekonomi, lingkungan, kesehatan yang ada di masyarakat sekitar. Bahkan lokasi smelternya misalnya ada di Morowali, efek dari dampak kesehatannya itu ke provinsi tetangganya, itu ke daerah-daerah kabupaten tetangganya. Nah itu kan jadi beban bersama APBD, APBN yang harus ditanggung, itu harusnya masuk penghitungan. Jadi kita rekomendasikan setiap mau ada perizinan ataupun pembaruan izin dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri nikel harus memasukkan biaya kesehatan selain emisi karbon, juga bagaimana dampak tadi terhadap lingkungan. Satu lagi adalah begitu kita tanya ke pemerintah daerah, mereka bilangnya apa? Mereka bilangnya ini kita kebagian masalah, bagi hasilnya tidak signifikan. Raja Ampat juga sama. Jadi Raja Ampat itu setelah dilihat tadi yang disampaikan oleh Kompas, itu memang hanya 6% 2023 porsi antara DBH Minerba terhadap transfer daerah dan dana desa. 2024 itu angkanya cuma 5% porsinya. Jadi buat apa daerah dengan potensi pariwisata, perikanan yang begitu baik hanya mendapatkan DBH dari mineral dan batu bara, minerba terutama dari nikel, itu kurang dari 10% per tahunnya. Artinya manfaatnya justru lebih kecil dibandingkan dengan nantinya dampak lingkungan, kesehatan, dan tentunya bagaimana tadi ke masyarakat yang ada di sana untuk kedepannya. Tentu yang jadi catatan adalah tadi pemerintah harus mempertimbangkan tadi soal moratorium, evaluasi total, izin tambang juga harus agaknya ditahan sedikit karena di situasi seperti saat ini harga nikel juga sedang turun dan tadi melihat bagaimana kondisi oversupply. Tentu kita harapkan apa yang terjadi di Raja Ampat ini juga bisa menjadi cerminan bahwa ya itu tadi tambang yang paling baik, yang paling bersih adalah yang tidak ditambang. Oke, terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima. Terima kasih.